pandemi COVID-19 yang melanda dunia masih menjadi perhatian kita semua, termasuk di negara Indonesia, membuat seluruh instansi berupaya mengoptimalisasi pelayanan dengan berbagai cara. Polri sebagai salah satu institusi yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terus bergerak bersama pemerintah dan TNI untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak tahun lalu ini tentunya membuat Polresta Samarinda memberikan atensi lebih dengan mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional. Di awal tahun 2021, pemerintah pusat mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 tahap 1 ke sejumlah provinsi di Indonesia termasuk sampai ke kota Samarinda. Polresta Samarinda dalam hal ini mengerahkan sejumlah personilnya untuk memberikan pengawalan serta penjagaan ketat dalam pendistribusian vaksin sampai ke gudang farmasi. Dalam mendukung percepatan vaksinasi COVID-19, Polresta Samarinda selalu mengerahkan personilnya di setiap tempat di kota Samarinda yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk memonitoring dan mengamankan jalannya proses vaksinasi yang disalurkan kepada masyarakat agar berjalan lancar. Personil fungsi Dokes Polresta Samarinda juga turut andil sebagai petugas tracer maupun vaksinator COVID-19 di gerai-gerai vaksin di kota Samarinda, khususnya di gerai vaksin presisi. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-75, Polresta Samarinda menggelar vaksin massal secara serentak di Indonesia yang dilaksanakan di Budi Center dan Vihara Eka Dharma Manggala dengan total dosis sebanyak 2.500 orang. Sebagai bentuk perhatian, gerai vaksin presisi Polresta Samarinda juga menggelar vaksin massal untuk mahasiswa sebanyak 500 dosis disiapkan untuk para mahasiswa dari puluhan universitas di kota Samarinda. Turut membantu dalam kemanusiaan, alumni Akpol 1997 Wira Pratama. Sebagai salah satu alumninya, Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Arief Budiman SIK MSI, mengadakan kegiatan vaksinasi dan bakti sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Sebanyak 2.000 target dosis vaksin pertama jenis Sinovac dan 1.000 paket sembako disalurkan untuk masyarakat kota Samarinda. Selanjutnya, alumni Akabri 1999 turut peduli membantu program pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi di kota Samarinda. Wakapolresta Samarinda, AKBP Eko Budiarto SIK, sebagai salah satu alumninya, Akabri 1999 menggelar vaksin massal dengan target vaksin sebanyak 1.500 dosis. Dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-73, Polwan Polresta Samarinda juga menggelar vaksinasi massal untuk perempuan. Dengan didukung Poltekkes Kemenkes Kaltim, 550 dosis vaksin dapat disalurkan untuk perempuan di kota Samarinda. Tidak ketinggalan juga dalam rangka membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional guna mewujudkan herd immunity lewat pengabdian selama 31 tahun Akabri Angkatan 90 turut menggelar vaksinasi massal untuk pelajar di kota Samarinda sebanyak 1.500 dosis. Dari jumlah vaksin yang diterima Polresta Samarinda pada tahun ini berjumlah 172.231 dosis, Polresta Samarinda berhasil menyalurkan sebanyak 163.136 dosis kepada warga masyarakat kota Samarinda. Persentase masyarakat Samarinda yang sudah menerima vaksin hingga saat ini berjumlah 80,31% penerima vaksin dosis pertama dan 60,21% penerima vaksin dosis kedua. Dengan target total masyarakat kota Samarinda yang menerima vaksinasi COVID-19 sebanyak 638.880 orang. Upaya Polresta Samarinda dalam mewujudkan ketahanan pangan warga kota Samarinda dengan menggelar panen raya ekoenzim di Kampung Tangguh COVID-19 Tanah Merah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Polsek Sungai Pinang,
Kelurahan Tanah Merah, dan Budi Center Kota Samarinda dalam mencegah krisis pangan di masa pandemi COVID-19. Melalui penggunaan ekoenzim sebagai alternatif dan booster untuk merangsang pertumbuhan tanaman, buah, dan sayuran. Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, Polresta Samarinda gencar melakukan operasi justisi gabungan bersama Kodim 0901 Samarinda dan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini, Kapolda Kalimantan Timur bersama Pangdam 6 Mulawarman didampingi oleh Kapolresta Samarinda turun langsung ke kota tepian untuk memberikan himbauan humanis kepada masyarakat terkait protokol kesehatan agar masyarakat selalu disiplin dalam menerapkannya. Kegiatan ini sekaligus untuk membagikan ribuan masker kepada masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah, terutama yang berada di area publik, seperti kawasan Pasar Pagi Samarinda, Jalan Sudirman hingga Jalan Gajah Mada, serta Pelabuhan Samarinda, Jalan Yosudarso, dan pencegahan penyebaran COVID-19 juga dilakukan oleh Polresta Samarinda bersama instansi terkait dengan melaksanakan penyemprotan disinfektan di area publik. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Kota Samarinda. Pada bulan Maret tahun 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro kembali diberlakukan di Kota Samarinda. Melalui instrumen Kampung Tangguh, Wali Kota Samarinda, Kapolresta Samarinda, dan Dandim 0901 Samarinda meresmikan sejumlah kampung tangguh di Kota Samarinda. Antara lain di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, dan Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Kampung Tangguh merupakan kebijakan nasional untuk dapat menjawab permasalahan di tengah kondisi pandemi. Kegiatan ini merupakan gerakan positif dan inovatif bagi masyarakat saat ini. Masyarakat tidak kekurangan pangan karena mampu mengolah lahan tidur untuk bahan pangan masyarakat yang bernilai ekonomis. Berkat upaya dan kerjasama antar warga, pemerintah dan TNI Polri dalam membangun kampung tangguh ini, baik dari pemeliharaannya, perkebunan dan budidaya ikannya, Kampung Tangguh Bumi Rindang Luhur Kelurahan Harapan Baru ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Nusantara atau KTN karena memenuhi kriteria dengan memiliki 5 ketangguhan, yaitu tangguh dari COVID-19, tangguh keamanan, tangguh pangan, tangguh hijau bersih sehat atau HBS, dan tangguh dari narkoba. Polresta Samarinda juga berperan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, mulai dari kegiatan pembagian sembako serentak di seluruh Indonesia untuk masyarakat terdampak COVID-19 dalam rangka PPKM. Dalam hal ini, Polresta Samarinda bersama Kodim 0901 Samarinda membagikan 5.000 paket sembako kepada warga Kota Samarinda. Kemudian Wali Kota Samarinda, Kapolresta Samarinda, dan dinas terkait meninjau dan launching pendistribusian beras untuk program bantuan beras PPKM Mikro di Kota Samarinda. Pemerintah bersama TNI Polri bahu-membahu untuk membantu masyarakat dengan mendistribusikan 23.347 paket beras untuk warga Kota Samarinda selama PPKM Mikro diberlakukan. Selanjutnya, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76, Kapolresta Samarinda memimpin pelepasan dan pembagian 2.000 paket sembako. Dalam pendistribusian bantuan sosial ini, Babin Kamtipmas dan Babinsa menjadi ujung tombak keberhasilan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kota Samarinda. Karena penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, penyaluran bantuan sosial terus dilakukan melalui program Bakti Sosial Akpol 94 Peduli. Polresta Samarinda menyalurkan 800 paket sembako dan 800 voucher belanja yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Dengan mendukung ekonomi bangkit untuk masyarakat sejahtera, Polresta Samarinda juga mendistribusikan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan total sebanyak 10 ton beras. Walaupun disibukkan dengan kegiatan kemanusiaan selama pandemi COVID-19, Polresta Samarinda tak lupa dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.
Dalam kurun waktu 1 tahun ini, Polresta Samarinda dan jajaran berhasil mengungkapkan puluhan kasus tindak kejahatan di kota Samarinda. Mulai dari keberhasilan Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda membekuk sindikat pemalsu SIM card telepon seluler. Tersangka melakukan registrasi kartu perdana menggunakan identitas orang lain. Diamankan 2 orang pelaku dan barang bukti sebanyak 55.300 kartu perdana salah satu brand ternama telah terregistrasi. Dan 10.100 kartu perdana yang belum terregistrasi atau akan terregistrasi. Satreskrim Polresta Samarinda juga berhasil menangkap pelaku pembunuhan gadis 21 tahun yang telah ditemukan tewas di kamar salah satu hotel di Samarinda. Sekaligus juga mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dalam perkara tersebut. Sindikat pemalsuan surat hasil PCR dan kartu vaksin juga berhasil diringkus oleh Satreskrim Polresta Samarinda yang banyak merugikan warga kota Samarinda dengan mengamankan sebanyak 9 orang tersangka. Tidak hanya itu, Satreskrim Polresta Samarinda juga membekuk 2 pelaku curanmor sekaligus pengedar uang palsu. Kedua pelaku ini menggunakan uang hasil menjual motor curiannya untuk membeli printer yang digunakan mencetak uang palsu tersebut. Dalam operasi tangkap tangan, Polresta Samarinda berhasil mengungkap oknum lurah di Samarinda terkait dengan perkara pungutan liar pada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan masyarakat yang mengajukan dimintai 1,5 juta per kaplingnya atau 200 meter persegi. Barang bukti saat operasi tangkap tangan berjumlah 600 juta lebih dalam bentuk uang tunai yang ditemukan di meja kerja tersangka dan sebagian ditemukan di dalam rekening tersangka. Diperkirakan ada 1.500 masyarakat yang telah menjadi korban. Dalam menyambut bulan Ramadan, Polresta Samarinda menggelar pemusnahan barang bukti hasil dari Operasi Pekat Mahakam tahun 2021. Ribuan botol miras diamankan dalam Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat Mahakam yang digelar dalam periode 8 April sampai dengan 22 April 2021. Dalam Operasi Pekat Mahakam 2021, Polresta Samarinda juga berhasil mengungkap 40 kasus premanisme, 2 kasus sajam, 13 kasus miras, 4 kasus judi, dan 15 kasus jukir liar. Di sisi lain, narkoba tak lepas dari atensi utama jajaran Polresta Samarinda. Korps Baju Coklat ini berhasil mengungkap peredaran narkoba dari berbagai jenis. Antara lain pengungkapan yang terbesar pada saat usai Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda berhasil menggagalkan 2 pelaku pengedar sabu dengan mengamankan 13,5 kg narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada bulan Juli, Satres Narkoba meringkus 30.000 pil double L, 1 kg ganja, 850 gram sabu, dan tembakau gorila dengan mengamankan 5 orang tersangka. Kemudian yang terbesar dan merupakan rekor baru dalam mengungkapkan kasus narkoba di wilayah kota Samarinda, yakni pada bulan September, Satres Narkoba Polresta Samarinda menggagalkan narkoba senilai puluhan miliar yang masuk ke kota Samarinda. Dengan total barang bukti yang fantastis sebanyak 25 kg sabu dan 37.701 butir Inex berhasil diamankan dengan tersangka sebanyak 6 orang. Pengungkapan terus dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Samarinda sampai pada penghujung tahun 2021 berhasil menangkap bandar dan pengedar sabu-sabu dengan menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah kota Samarinda. Berhasil diamankan barang bukti sebanyak 896 poket sabu yang siap diedarkan pada saat tahun baru 2022 nanti. Di bidang lalu lintas, semangat penegakan hukum oleh polisi lalu lintas adalah jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Bidang lalu lintas mengadopsi teknologi informasi secara adaptif menuju era 4.0, terwujud dengan terlahirnya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda berkomitmen melaksanakan pemanfaatan ETLE atau Mobile ETLE yang merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi. Dengan memanfaatkan kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas,
Saat ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda memasang kamera ETLE di 3 lokasi ruas jalan. Sedangkan mobile ETLE terpasang pada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperuntukkan untuk menjangkau wilayah yang tidak terpantau oleh kamera ETLE. Mekanismenya, personil lalu lintas melaksanakan patroli dan merekam setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalan. Mobile ETLE secara otomatis akan merekam data kendaraan pelanggar dan mengirimkan hasil rekaman tersebut pada Back Office Traffic Management Center atau TMC Satlantas Polresta Samarinda. Petugas akan mengidentifikasi data kendaraan melalui Electronic Registration and Identification atau ERI sebagai sumber data kendaraan. Kemudian berkas tilang yang akan dilengkapi dengan dokumen elektronik hasil foto sebagai bukti yang sah akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Sistem ETLE ini merupakan implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, guna menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya asli bangsa kita, bangsa Indonesia. Kesigapan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi semangat tersendiri bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Terlebih lagi di era digital dan arus cepat informasi, dibutuhkan berbagai inovasi atau perubahan cara agar proses layanan bisa lebih efektif untuk diterima di masyarakat. Begitupun dengan Polresta Samarinda, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Penjabaran dari program prioritas Kapolri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang terintegrasi di era revolusi industri. Untuk itu, Polresta Samarinda memiliki Quick Respon Layanan Polisi 110. Layanan yang lahir berkat kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ini dibentuk untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Untuk itu, Kapolda Kalimantan Timur bersama Wali Kota Samarinda dan Kasrem 091 ASN melaunching aplikasi Telabang Mandau, Pesut Mahakam, dan Quick Respon Layanan Polisi 110 under 10 minutes di salah satu mal terbesar di Kota Tepian. Pada tanggal 21 Desember lalu, Polresta Samarinda dalam hal ini mengerahkan 130 personilnya yang ditempatkan di 11 titik di Kota Tepian, yang siap siaga menerima laporan maupun pengaduan masyarakat Kota Samarinda melalui layanan polisi 110 selama 24 jam gratis bebas pulsa. Dengan kecepatan mendatangi suatu kejadian atau tempat kejadian perkara dalam waktu 10 menit under 10 minutes, masyarakat pun bisa menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan layanan polisi 110, yakni Telabang Mandau dan Pesut Mahakam yang bisa di-download di Play Store dan juga akan terintegrasi dengan 44 titik CCTV yang terpasang di Kota Samarinda. Seluruh program kerja, upaya, dan pengabdian Polresta Samarinda sepanjang tahun 2021 ini ditujukan pada satu tekad, yakni membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin maju dengan masyarakat yang sehat dan produktif, ekonomi yang terus tumbuh, serta wilayah yang terjaga kondusivitasnya.